Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Aurel Hendra dari jurusan Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil dari proyek untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknik Pemasaran Internasional yang diampu oleh Ibu Melanie Wahyudiatri, SEMM. Baiklah, pada penugasan proyek ini saya mengambil produk dendeng ikan, yang mana nama produknya adalah ambulado, dendeng ikan ambu-ambu balado. Untuk karakteristiknya adalah produk olahan inovasi pangan berbasis hasil laut lokal, khususnya ikan ambu-ambu, dipadukan dengan cita rasa khas balado asli dari Sumatera Barat. Hadir sebagai kuliner sehat, halal, praktis, dan bernilai gizi tinggi yang menjawab kebutuhan konsumen modern terhadap makanan bergizi, mudah dikonsumsi, serta harga yang terjangkau. Untuk keunggulannya itu sendiri adalah ambulado tidak hanya berfokus pada penyajian cita rasa tradisional yang otentik, tetapi juga mengusung konsep gaya hidup sehat dengan kandungan protein laut yang kaya omega 3, rendah lemak jenuh, dan diproses secara higienis sesuai standar halal. Untuk target konsumennya sendiri adalah masyarakat berusia 15-55 tahun yang tertarik dengan gaya hidup sehat, menyukai makanan khas tradisional, dan terbuka dengan eksplorasi inovasi cita rasa baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek pemilihan negara tujuan ekspor. Yang pertama adalah kondisi ekonomi negara tujuan, yaitu Malaysia. Saat ini ekonomi Malaysia berkembang 5,4% pada suku pertama 2026, melampaui jangkaan dalam ketidaktentuan global. Berdasarkan siaran pers dari Kementerian Keuangan Malaysia per tanggal 15 Mei 2026, kondisi ekonomi Malaysia pada suku pertama atau kuartal 1 2026 menunjukkan performa yang sangat solid dan berhasil melampaui ekspektasi pasar. Pertumbuhan produk domestik bruto mereka berhasil mencapai angka 5,4% secara tahunan, yang mana angka ini di atas estimasi awal Departemen Statistik Malaysia maupun proyeksi konsensus pasar yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan di angka 5,3%. Keberhasilan ini tentunya sekaligus melanjutkan tren pertumbuhan positif yang sudah berjalan stabil sejak tahun 2024 dan 2025, dengan rata-rata pertumbuhan berada di angka 5,2%, yang motor penggerak utama dari kebangkitan ekonomi ini didominasi oleh kuatnya permintaan domestik. Kesehatan ekonomi masyarakat pada kuartal ini juga tercermin jelas lewat dua indikator makro utama, yaitu angka pengangguran dan tingkat inflasi yang sangat terjaga. Tingkat pengangguran berhasil ditekan hingga menyentuh angka 2,9%. Itu adalah sebuah skor terendah dalam satu dekade terakhir bagi negara jiran tersebut. Sementara itu, tingkat inflasi domestik tetap jinak di angka 1,6%. Stabilitas internal yang kokoh ini otomatis mendongkrak kepercayaan pasar global. Yang kedua adalah potensi pasar. Berdasarkan data dari Our War in Data tahun 2023, konsumsi ikan dan makanan laut masyarakat Malaysia sangat masif, yaitu mencapai 51 kg per orang per tahunnya. Angka ini diperkuat oleh data historis FAO tahun 2017 dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2021, yang mencatat bahwa Malaysia konsisten berada di posisi tertinggi di Asia Tenggara dengan tingkat konsumsi ikan hampir menyentuh 60 kg per kapita per tahunnya. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa ikan bukan sekedar alternatif, melainkan bahan makanan pokok harian utama yang sangat digemari oleh masyarakat Malaysia. Bagi pelaku usaha, tentu pasar ini menawarkan demand yang luar biasa stabil dengan risiko penolakan produk yang sangat minim karena faktor kebiasaan konsumen setempat. Data konsumsi ikan ini mengonfirmasi bahwa sektor perikanan merupakan salah satu pintu masuk paling potensial dan menguntungkan untuk membidik pasar Malaysia. Lalu, kenapa saya pribadi memilih Malaysia sebagai negara tujuan? Yang pertama terkait dengan potensi pasar yang spesifik, seperti kita dengar tadi, bahwa tingkat konsumsi ikan dan makanan laut yang sangat masif, yaitu mencapai 51 hingga 60 kg per kapita per tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya pasar yang pasti dengan demand harian yang sangat stabil dan sensitivitas produk yang rendah terhadap budaya lokal. Yang kedua, kondisi makroekonomi yang solid. Ada beberapa indikator fundamental ekonomi mereka yang sangat kuat, yaitu pertama, daya beli yang tinggi, dibuktikan dengan permintaan domestik tumbuh pesat sebesar 5,2%. Yang kedua, risiko pasar rendah. Tingkat inflasi domestik sangat jinak di angka 1,6%, dan angka pengangguran berada di rekor terendah dalam sedekade
terakhir 2,9%. Yang ketiga adalah kepercayaan global. Masuknya investasi asing sebesar 22,8 miliar ringgit dalam satu kuartal dan menguatnya mata uang ringgit membuktikan bahwa iklim investasi di Malaysia sangat kondusif dan dipercaya pasar internasional. Lalu yang terakhir adalah faktor halal dan budaya. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan rumpun Melayu, terdapat kesamaan selera pada standar kepatuhan halal yang selaras dengan produk dari Indonesia. Hal ini memangkas biaya adaptasi produk secara signifikan dibandingkan jika harus ekspansi ke kawasan non-Asia Tenggara. Selanjutnya kita masuk ke aspek analisis lingkungan pemasaran internasional yang terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Berdasarkan data dari website resmi Bank Negara Malaysia tahun 2026, meskipun pertumbuhan PDB secara kuartalan tergolong kuat, BNM mencatat bahwa ekonomi global secara umum bergerak ke arah pertumbuhan yang lebih moderat pada tahun 2026, berada di kisaran 2,7% hingga 3,2%. Yang kedua adalah faktor sosial dan budaya. Malaysia dan Indonesia berbagi kedekatan budaya dan demografi yang sangat erat sebagai sesama rumpun Melayu dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Lalu faktor selanjutnya adalah faktor politik dan hukum. Secara politik dan hukum, Malaysia memiliki iklim investasi yang sangat kondusif, aman, dan dipercaya oleh pasar global. Dari sisi regulasi pangan, pemerintah Malaysia menerapkan standar pengawasan yang ketat terhadap kehalalan dan higienitas. Selanjutnya adalah faktor teknologi. Sektor teknologi Malaysia mengalami pergeseran anggaran TI korporasi dan negara secara masif ke arah artificial intelligence dan otomatisasi. Lembaga riset nasional seperti Khazanah Research Institute juga sedang gencar menjalankan cetak biru atau My Digital yang berfokus pada pemberdayaan digital bagi usaha mikro dan kecil agar naik kelas dari sekadar bertahan menjadi skala besar. Lalu kita masuk ke dalam strategi segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmenting. Segmentingnya adalah masyarakat yang menyukai makanan khas tradisional, masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat, dan berasal dari semua kalangan ekonomi. Yang kedua adalah targeting. Masyarakat yang berusia 15 hingga 55 tahun yang tertarik dengan gaya hidup sehat dan terbuka dengan eksplorasi inovasi cita rasa baru. Dan yang terakhir, positioning dari produk ini adalah pelopor inovasi dendeng ikan yang dapat mempertahankan cita rasa dendeng sekaligus menjadi mitra makanan yang terpercaya dan terdepan di komunitas lokal dan menjadi top of mind masyarakat jika ingin mengonsumsi dendeng tanpa khawatir akan masalah kesehatan lagi. Aspek selanjutnya adalah strategi bauran pemasaran internasional. Yang pertama adalah produk. Strategi produk Ambulado ini berfokus pada adaptasi nilai guna, regulasi, dan keunggulan kompetitif berbasis trends dari produknya. Strategi price. Strategi penentuan harga harus memanfaatkan kondisi ekonomi Malaysia yang sedang tumbuh solid di kuartal 1 2026. Selanjutnya adalah place. Place ini kita menentukan tempat penempatan produk agar mudah dijangkau oleh target pasar modern secara efektif. Dan bauran yang terakhir yaitu promotion adalah edukasi manfaat kesehatan. Untuk aspek yang pertamanya, melakukan kampanye promosi yang berfokus pada pengenalan ikan ambu-ambu sebagai alternatif protein yang lebih sehat. Aspek selanjutnya adalah strategi digital marketing internasional. Bisa kita lihat pada data pengguna media sosial di Malaysia pada akun Tarbiyah Kreatif. Rencananya TikTok ini akan menjadi mesin utama untuk membangun brand awareness. YouTube dimanfaatkan untuk strategi pemasaran berbasis edukasi. Selanjutnya marketplace internasional yang dipilih. Untuk yang pertama, sesuai data kami memilih Shopee Malaysia. Dan yang kedua adalah Lazada Malaysia. Untuk strategi promosi digitalnya akan menggunakan pemasaran konten edukatif, pemasaran influencer, dan promosi interaktif via live selling. Ini adalah aspek dari simulasi perhitungan biaya ekspor. Yang pertama adalah biaya produksi dengan kisaran biaya adalah Rp18.000 dan biaya pengemasan Rp2.800 dan HPP ditambah kemasan per porsinya nanti adalah Rp20.800. Selanjutnya biaya transportasi yang mana sejumlah Rp9.200 dan juga landed cost ke Malaysianya Rp30.000. Harga jual konsumen dan konversinya adalah Rp50.400 yang mana jika dikonversikan harga jual ini ke mata uang ringgit Malaysia adalah senilai Rp11.043 dengan range pasar kompetitif sekitar Rp12 hingga Rp16.